Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Fadilah dari kelas 12.5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi bab 3 Bahasa Indonesia kelas 12 yang berjudul Teknologi di Sekitar Kita. Materi yang akan dibahas adalah yang pertama, ide pokok teks, ide pendukung teks, resensi, dan menyampaikan hipotesis. Yang pertama, ide pokok teks. Ide pokok teks merupakan ide yang bersifat umum dan dijelaskan oleh ide-ide penjelas atau ide pendukung yang bersifat khusus. Ide pokok mewakili paragraf. Pada satu paragraf, ada satu kalimat utama yang berisi ide pokok. Kalimat utama dapat terletak di bagian awal atau paragraf deduktif, tengah atau paragraf ineratif, bagian belakang paragraf induktif, atau di bagian awal dan akhir teks atau paragraf campuran. Namun, ide pokok dapat pula tersirat di seluruh paragraf. Ide pokok membawakan ide-ide pendukung dalam sebuah teks. Pada paragraf induktif, ide pokok biasanya ditekankan menggunakan kata kunci. Contoh, jadi, oleh karena itu, sebagai kesimpulan, atau yang terpenting. Ide pokok biasanya menggunakan kata seperti adalah, dengan, demikian, sebagai, jadi, intinya. Selanjutnya ada ide pendukung teks. Ide pendukung teks merupakan ide yang memperjelas ide pokok. Ide pokok memerlukan ide pendukung agar pembaca dapat memahami makna paragraf. Ide pendukung dapat berupa data, kalimat penjelas, kronologi, maupun sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Ide pokok memiliki kalimat yang berupa kronologi kejadian, contoh, uraian data, dan sebagainya. Sekarang kita beralih ke resensi. Menurut KBBI, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Resensi juga berisi penilaian tentang sebuah karya berupa buku, novel, film, drama, lagu, dan karya sastra lainnya. Unsur yang dinilai yaitu isi dan unsur kebahasaannya. Untuk menulis resensi buku, perhatikan unsur-unsurnya berikut ini. Yang pertama, ada judul resensi. Yang kedua, ada sampul buku, berupa gambar sampul buku yang diresensi. Yang ketiga, ada identitas buku, meliputi informasi mengenai buku. Identitas buku biasanya terdiri atas judul, jenis buku, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit dan cetak, jumlah halaman, nomor edisi buku, ukuran, dan harganya. Untuk buku terjemahan, dicantumkan judul asli dan penerjemahnya. Yang keempat, ada bagian pendahuluan, berisi ikhtisar buku dan pengenalan pengarang, karya lain yang pernah ditulisnya, serta tujuan pengarang menulis buku. Yang kelima, ada isi resensi, memuat ulasan penilaian buku, bersifat subjektif tergantung penulis. Meskipun demikian, penilaian harus objektif. Penulis resensi menjabarkan kelebihan dan kekurangan buku. Yang terakhir ada penutup, berisi kesimpulan, penilaian atau ulasan terhadap buku yang diresensi. Oke, kita ke materi yang terakhir yaitu hipotesis. Hipotesis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, atau teori, proposisi, dan sebagainya, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam sebuah penelitian atau pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Untuk memastikan kebenaran dari pendapat ini, suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Oke, sekarang perhatikan infografis di samping. Infografis ini berisi hipotesis bahwa ada 5 pekerjaan manusia yang akan diambil alih oleh AI. Kelima pekerjaan ini yaitu teknik sipil, sekretaris, akuntan, kasir, serta entry data, dan customer service. Nah, hipotesis yang bisa kita sampaikan adalah
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI berpotensi menggantikan pekerjaan manusia yang bersifat rutin, administratif, dan berbasis perhitungan teknis, sehingga profesi seperti teknik sipil, sekretaris, akuntan, kasir, serta data entry dan customer service semakin terancam hilang di masa depan. Oke, cukup sekian dari presentasi saya kali ini. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.